Wasiat dari Rasulullah SAW untuk Abu Dzar Al-Ghifari ada 7 wasiatnya, dan wasiat ini sahih ya. Kita coba bacakan sedikit ini, karena salah satu di antara wasiatnya adalah untuk banyak menyebut dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal. 1, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. 2, beliau memerintahkan aku agar melihat kepada orang-orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Ini tentang dunia ya. Kalau tentang keilmuan, tentang ibadah, kita harus melihat kepada orang yang lebih baik. Tapi dunia, lihat kepada yang di bawah. 3, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahim meskipun mereka bersikap tidak baik, kasar kepadaku. Jadi tetap kita harus menjaga silaturahim, menyambungkannya, walaupun orang tersebut tidak baik perilakunya kepada kita. 4, aku dianjurkan agar memperbanyak la haula wala quwwata illa billah. Ini yang keempat. Yang kelima, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Tidak gini, ada orang solih, ada orang muslih. Orang solih itu orang yang terus memperbaiki diri jadi orang baik. Ini disukai. Tapi ada juga yang muslih, yaitu dia berusaha keras memperbaiki diri sambil mengajak orang lain jadi baik. Nah, ini akan ada yang tidak suka, karena orang yang tidak baik merasa terganggu oleh aktivitas orang yang ngajak orang jadi baik. Sehingga tidak usah heran kalau kita ngajak orang lain jadi baik, itu dibanding sholat sendiri dengan ngajak orang sholat, nah akan ada orang yang resisten, ya kan? Kita ke masjid sendiri tidak ngomong apa-apa, tapi kita ke masjid kemudian kita berusaha ngajak orang-orang, itu tidak semuanya nanti akan suka. Kita baca Quran, terus ngajak orang baca Quran, kita bertauhid, ngajak orang bertauhid, nah itu nanti akan ada resisten. Tapi teruslah ajak dengan cara yang bijaksana. Yang kelima, yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Jadi memang akan ada orang yang menghina, mencela, meremehkan, menertawakan, bahkan memusuhi. Tapi begitulah sunatullahnya. Kita harus bersyukur kalau kita ditakdirkan bisa menjadi bagian jalan dakwah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak berbuat apapun dalam hidup ini untuk mengajak orang lain pada kebaikan. Dan celaan orang kepada kita itu tidak ada bahaya sama sekali. Kita dihina orang karena berbuat baik tidak bahaya. Tidak ada bahaya dari penghinaan orang. Yang bahaya itu adalah kita berbuat hina, atau kita yang menghina orang lain. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membagi rezeki adalah Allah, yang mengangkat derajat juga Allah. Penghinaan orang tidak akan mengurangi setitik pun yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi walaupun bergabung jin dan manusia menghina kita, kalau kita ditakdirkan mulia oleh Allah, yang terjadi adalah ketentuan Allah. Juga tidak akan bisa mengurangi rezeki yang Allah tetapkan untuk kita. Kalau Allah menghendaki kita dapat rezeki, walaupun kita dihina, tetap saja akan berjumpa dengan ketentuan Allah, karena takdir Allah tidak bisa dicegah, dihalangi oleh siapapun juga. La haula wala quwwata illa billah. Seluruh makhluk juga tidak ada daya.
tanpa izin Allah. Dan yang ketujuh, wasiat beliau adalah beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu apapun kepada manusia. Nah, meminta-minta ini ada kalanya kita dalam situasi yang tidak punya pilihan, kecuali kita harus bicara kepada orang. Tapi bicara itu hanya mulut, hati tidak boleh bersandar kepada makhluk. Untuk satu level tertentu tidak bicara, tetapi ada kalanya kita bisa minta tolong ke orang karena memang situasinya sudah darurat. Tapi sekali lagi hati tidak boleh berharap ke makhluk, karena makhluk tidak akan bisa berbuat apapun kepada kita kecuali Allah yang menggerakkan. Nah, kalau kita sudah berharap ke makhluk, bersandar ke makhluk, ini yang tidak baik dan tidak benar. Demikianlah la haula wala quwata illa billah secara sederhana, ya, pemahaman yang dapat saya pahami. Pasti maknanya jauh lebih dahsyat. Yang disampaikan ini sangat cangkang, yang sederhana, tapi mudah-mudahan dengan izin Allah bisa membuat kita selalu optimis, berbaik sangka kepada Allah, kemudian kita selalu minta tolong kepada Allah di dalam hal apapun, tidak ke makhluk, karena kita tahu makhluk juga semuanya tidak ada daya untuk menolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Ancaman juga tidak akan bisa menyentuh kita kecuali dengan izin Allah. Nikmat juga tidak bisa datang kepada kita, dan kita pun tidak bisa melakukan ketaatan tanpa pertolongan Allah. Juga kita tidak bisa terlindung dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Makanya kalau merasa kita orang yang pemarah, suka nyakitin orang, kita berbohong, mata tidak terjaga, pikiran tidak terjaga, kita sering berbuat maksiat, nauzubillah, kita harus minta tolong ke Allah. La haula wala quwwata illa billah, disertai dengan doa-doa lain. Dan kita pun harus putus harapan dari makhluk. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Allah yang maha hidup, ya Hayyu ya Qayyum, yang berdiri sendiri, menciptakan, mengurus, menggenggam segala-galanya, tidak memerlukan pertolongan siapapun dan terus menerus. Ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu, astagits, tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Inilah wasiat dari Rasulullah untuk putrinya Siti Fatimah, untuk doa seperti ini. Karena ini benar-benar tauhid, yakin bahwa segala urusan hanya menjadi baik kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan ketidakberdayaan diri ini akan berbuah tuntunan Allah yang menjadikan kita sempurna nanti ikhtiarnya. Karena barang siapa yang pasrah total kepada Allah, dia akan lebih sempurna ikhtiarnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi lahir batinnya, informasi, data, kemudian segala hal yang menjadi keperluan kita, termasuk ikhtiar, akan dicukupi oleh Allah. Jadi kalau orang pasrah tuh bukan tidak ikhtiar, tapi orang yang pasrah adalah orang yang sempurna ikhtiarnya karena dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalimat ini selain kita ucapkan juga kita yakini dan berbuah dalam perilaku kita sehari-hari sebagai orang yang bertauhid.
Amin ya rabbal alamin.